Golf tuh kalau udah marah dikit Hah? mainnya tuh rusak ya rusak permainan? banget. Kalau olahraga lain kan marah jadi kayak sepak bola larinya jadi lebih kencang, ya kan? Adrenalin naik gitu ya. Jadi kalau golf tuh kalau udah marah tuh mainnya susah. Terus kayak attitude tuh yang paling penting di golf. Kalau attitude-nya jelek tuh golf biasanya udah ya nggak ada yang mau sponsorin kita kayak apa-apa. Jadi attitude tuh penting Penting di golf. Semangat pagi, para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Para sahabat, di program Gemar kali ini, saya mengundang seorang anak muda, atlet golf. Wah, luar biasa. Kita akan bercerita, ngobrol-ngobrol tentang golf ya. Tamu saya pada hari ini bernama Gabriel Hansel Hari, seorang pegolf yang baru saja menjuarai kejuaraan golf di Modern ya. Terima kasih Hansel udah bersedia hadir di program Gemar nih ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana Hansel sebagai anak muda yang punya prestasi yang luar biasa di bidang olahraga golf ya. Nah, kalau Hansel pegolf idolanya siapa sih? Golf idola saya Tiger Woods. Tiger Woods. Tetap, Iya. Tiger Woods saya suka sama dia. Dari dulu saya dari kecil nontonnya Tiger Woods terus. Tertarik cara dengan dia berpikir dan cara dia main. Saya jadi suka sekali sama Tiger Woods. Dia memang ini ya, maksudnya ada sesuatu yang orang tuh memang baik yang suka dia gitu ya. Betul. Ya itu sih. Dia emang idola golf tuh dari dulu emang Tiger Woods. Karena dia membawa game golf jadi lebih seru ya. Lebih seru dan lebih populer jadinya ya. Betul. Iya. Nah saat ini dia masih nomor 1 nggak ya? Enggak, dia sekarang udah jarang bertanding juga kali ya? Udah jarang sih, dia udah agak tua ya. Tulang-tulang dia udah banyak yang kemarin dia operasi Iya. Pernah kecelakaan ya kalau nggak salah ya? Dulu terakhir dia juara sih 2019 sebelum pandemi ya? Iya, selalu kan setiap kejuaraan golf tuh kalau saya suka nonton, wah yang juaranya Tiger Woods lagi. Tiger Woods hebat. Iya. Nah Hansel, kalau orang nih kebanyakan lah suka menilai nih olahraga golf tuh olahraga yang eksklusif, mahal gitu ya. Kayaknya untuk kalangan tertentu aja. Nah, kalau menurut Hansel, pendapat Hansel gimana nih atas pandangan orang ini ya, orang kebanyakan ya? Iya. Olahraga golf tuh emang olahraga mahal sih sebenarnya. Mahal ya memang ya. Jadi nggak salah ya pendapat mereka ya. Betul. Klubnya, sticknya, banyak detailsnya. Iya. Bola golf mahal, stick golf tuh bisa sampai puluhan juta. Iya. Terus sepatu juga mahal, gloves, tees, segala mahal semua ya. Cuman ya dulu saya mulai golf tuh udah tahu kalau golf kan pasti mahal ya. Cuman kalau udah passionnya di situ sih ya sudah lah jalanin ya. Nah justru itu pertanyaan, kenapa sih Hansel nih suka golf? Saya suka golf sejak umur berapa itu? Sejak umur awalnya dari umur 5 tahun 6 tahun tuh papa ajak ke driving. Terus saya suka kan. Terus tapi dari dulu itu cuma driving aja. Ikut papa driving. Iya, ikut papa bawa saya ke driving. Terus habis itu ini driving nih para penonton biar tahu ya, karena yang penonton kita nih bukan yang orang mengerti dari berbagai macam background ya. Driving itu cuma buat mukul bola aja ya. Itu mukul bola di satu tempat yang nggak pindah-pindah. Dia jadi bukan main di lapangan itu ya. Betul. Dia hanya pukul bola dari pinggir gitu ya, di lapangan. Itu awalnya kayak gitu. Terus pas umur 10 tahun papa ajak saya turnamen di Surabaya. Kita kan asal Madiun. Terus habis itu ke Surabaya buat turnamen pertama saya. Terus saya juara 2 langsung. Terus habis itu kayak saya suka gitu kan sama golf. Terus habis itu papa, kalau kamu suka ya udah jalanin aja. Terus aku bilang, oh ya udah, aku mau golf. Terus sejak
sejak turnamen itu saya udah mulai serius sama golf. Jadi seriusnya pas umur 10 tahun. Terus habis itu udah aku latihan terus. Iya. Nah, jadi umur sekitar berapa? 6 tahun tadi ya. Mulai ikut papa driving. Nah, kemudian umur 10 tahun mulai ikut kompetisi. Iya, betul. Nah, waktu ikut kompetisi kan kompetisi berarti main di lapangan. Nah, sebelumnya udah ikut main di lapangan? Sebelumnya pernah main lapangan. Ikut papa. Cuman gitu. latihan. Terus papa punya temennya bilang, oh ini ada turnamen di Surabaya. Ini anaknya mau ikut nggak? Terus habis itu papa daftarin aku, terus aku ikut. Nah, pertama kali ikut juara 2. Wah, luar biasa ya, keren juga. Nah, yang tadi pertanyaannya, kenapa sih tertarik gitu dengan golf? Karena hanya diajak papa aja, atau ada sesuatu yang membuat Hansel tertarik? Saya dari dulu ya saya suka olahraga, jadi. Dari kecil memang suka olahraga ya? Apapun itu. Olahraga apapun. Terus jadi saya tuh pengennya jadi atlet kan. Terus golf nih waktu itu kayak sesuatu yang berbeda ya dari olahraga yang lain ya. Terus kalau udah sampai di jenjang dunia kan, kalau golf tuh uangnya banyak ya. Iya. Hadiahnya besar lah itu ya. Hadiahnya besar banget ya. Iya, jutaan dolar ya. Terus jadi itu salah satu kenapa saya ikut golf sih. Hadiahnya lumayan banyak kalau udah ke jenjang dunia. Jadi itu ya yang membuat Hansel tertarik juga karena wah ini salah satu olahraga ini yang punya hadiah yang luar biasa besar ya. Terus kalau golf kan bisa mainnya sampai lebih tua, bisa sampai 50 gitu. Iya. Kalau olahraga lain kan cuma sampai 30 Iya, gitu kan. iya. Jadi golf masih bisa 50 umur 50 ya main ya. Nah, kemudian itu yang membuat Hansel tertarik gitu ya. Iya. Nah, kemudian sejak terjun di kompetisi umur 10 tahun itu pertama kali mendapat juara 2. Nah, kemudian gimana tuh selanjutnya? Selanjutnya itu kita pulang ke Madiun, latihan terus jadi sering ikut turnamen. Terus pas ikut turnamen menang terus ya. Terus habis itu terus saya umur 13 ya. 13 saya di 13 sampai 14 itu DKI Jakarta telepon saya untuk buat main sama DKI Jakarta. Waktu itu belum terikat dengan atlet di daerah mana gitu? Belum. Jadi hanya main. Waktu itu saya Jawa Timur. Jadi atlet Jawa Timur. Terus DKI Jakarta telepon buat saya untuk main dengan DKI Jakarta. Terus jadi dari situlah aku pindah ke Jakarta tinggalnya. Itu tahun? Umur berapa? 13-an itu? 13 kalau 14 gitu. Iya. 14. Nah, terus ketika Hansel pindah ke DKI, ya itu kan di DKI fasilitasnya lebih lengkap, mungkin pelatihnya juga lebih berkelas gitu ya. Nah, kemudian terus latihan. Ini bersama keluarga enggak? Atau tetap tinggal di Madiun? Papa kerjanya di Madiun. Jadi saya pas kesini awalnya tinggal sama sepupu saya. Terus habis itu mama saya datang ke sini buat nemenin saya. Jadi dari situ udah tinggal terus di Jakarta. Tinggal sama mama di Jakarta. Papa masih di Madiun. Soalnya kerjanya di situ. Iya. Nah, kemudian latihan golf tuh gimana sih? Apakah setiap mau pertandingan Hansel atau memang Hansel punya jadwal latihan tersendiri tuh? Latihannya itu beda-beda ya. Kalau misalnya lagi nggak ada turnamen, saya lebih latihan ke teknik. Teknik itu kayak apa yang ada salah di swing saya, gitu ya. Lebih technical lah ya. Iya, technical. Itu kalau saya 2 bulan sebelum turnamen, kayak 2 bulan. Tapi kalau udah deket-deket turnamen, saya latihannya lebih ke kayak targeting gitu. Lebih sedikit sih mukul bolanya. Ini latihannya kayak di driving gitu ya, yang tadi yang di driving. Belum di lapangan golfnya ya. Di driving tuh lebih sedikit mukul bolanya, terus lebih ke targeting gitu, lebih intens lah. Kalau terus seminggu sebelum turnamen saya turun lapangan, yang lapangan kita akan main nanti. Jadi itu kayak kita ada buku, kita tulis apa yang perlu ditulis. Itu kayak istilahnya kayak green ya, tahu green nggak? Iya, itu green kan banyak
Iya. banyak Nggak- slope-nya iya, kan. nggak Itu rata nggak gitu kan. rata kan. Itu nanti slope-nya itu ditulis di buku. Ini gini, Oh. gini. Jadi pas udah turnamen tahu mau mukulnya tuh kemana gitu. Oh gitu. Nah kalau di Jakarta sendiri Hansen latihan di mana? Namanya di Emeralda Golf Club. Itu namanya NGI. Itu kayak DKI punya di Emeralda, kayak di Bogor ya. Oh di Bogor. Oh iya Emeralda Bogor ya. Itu punya DKI menyediakan fasilitas Oh, di buat sana. DKI. Itu pelatihnya dari Australia. Iya iya. Pelatihnya bagus. Oh jadi terus sama di Gading Raya juga sih. Oh di Gading Raya, Gading Serpong ya pelatihan. Nah kalau turnamen kan lapangannya berbeda, terus juga kontur lapangan juga berbeda-beda ya, terus cuaca juga berbeda-beda, angin sekali itu pengaruh ya di golf ya. Itu sangat pengaruh. Sangat sekali. pengaruh ya. Kalau cuaca itu pengaruhnya agak besar ya. Main di Indonesia sama di Australia sama di US itu beda semua. Kalau di Indonesia tuh cenderung agak lebih gampang daripada kayak di Amerika ya. Di US tuh kayak kalau winter gitu di Amerika lebih dingin kan. Dingin, lembab. Nggak lembab sih. Cuman bolanya itu lebih pelan kalau pas dipukul. Jadi di sini misalnya saya mukul 250 meter, di sana nggak nyampe. Bolanya cuman 200. Jadi beda-beda cuaca, angin tuh juga pengaruhnya besar banget. Iya. Jadi bolanya juga bisa dari 200 bisa ke 120 gitu. Iya. Angin tuh. Nah, latihan ini ya, maksud golf ini kan tujuan main golf itu memasukkan bola itu ke lubang itu ya. Betul. Ke lubang itu. Nah, kan itu lubang nggak kelihatan tuh. Betul. Orang juga kadang-kadang heran kan, lubangnya jauh banget kelihatan ratusan meter kan. Iya. Nah, bagaimana cara kita tahu sih sebenarnya? Jadi kan lapangan tuh ada layoutnya namanya. Layout tuh kayak sebenarnya kelihatan sih hole-nya di mana. Kan ada tiang itu kan. Jadi kayak kelihatan gitu. Jadi kalau lapangan golf tuh kita harus main strategi kan. Nggak bisa langsung ke hole-nya langsung kan. Misalnya hole-nya di kanan, kita mukulnya dari sini. Kita kan harus ke sini dulu baru ke hole-nya. Jadi strateginya tuh banyak strategi, harus mukul ke sini dulu baru ke hole-nya. Jadi ya hole-nya sih ada 400 meter, 500 meter. Jadi nggak kelihatan hole-nya, tapi kita pas mukulnya udah tahu mau ke sini, pas sudah dari sini kan kelihatan hole-nya. Jadi sebenarnya pukulnya bukan langsung tujuannya ke hole itu ya? Enggak. Tapi kalau ada yang namanya par 3, par 3 itu kelihatan hole-nya sih, bisa langsung ke hole-nya. Dikit ya. Nah, nanti kita omongin tuh par itu apa gitu ya. Nah, kan ada yang itu yang hadiah besar tuh sering kali kan, hadiahnya mobilnya kadang-kadang mobil mewah kan, yang hole in one itu. Nah, itu orang bisa masuk hole in one tuh gimana ya maksudnya? Laki, beruntung, atau memang dia punya teknik yang bagus gitu loh? Hole in one tuh pasti ada lakinya ya. Ada lakinya ya? Pasti itu. Tapi skill juga ngaruh sih. Tapi kalau saya sih kalau hole in one tuh banyakkan lucknya ya kayaknya. Soalnya hole in one tuh kan hole-nya kecil banget kan. Bola jatuh kan nggak tahu mau kemana. Jadi kalau hole in one tuh banyak lucknya sih kayaknya. Biasanya di par berapa sih? Par banyak. 3. Oh cuma par 3 ya bisa yang banyak dapat. Tuh kalau misalnya masuk ada hadiah mobil, uang mobil kan, gitu. Mobil mewah kan, Mercy. Banyak. Itu kan hadiah di luar kalau dia juara lagi kan. Betul. Nah, ya sebelum nanti kita masuk ke ini ya teknis tentang golfnya nih. Nah, prestasi golf dari Hansen setelah masuk dari tim DKI ya, apa aja sih? Banyak ya. Lumayan. Ya, yang inilah yang merasa itu cukup sih. Bangga, cukup ini ada diingat. Kejuaraan nasional tahun 2020. Kejurnas. Kejurnas. Itu saya menang di Gading Raya Golf Club. Saya menang. Terus ada turnamen di US. Di US namanya Not a Big A. Itu saya juara ketiga. Itu lumayan besar. Itu internasional ya? Terus
banyak ya. Banyak ya. Ya itu. Iya. Yang terakhir sih. kemarin juara Kemarin juga kan? itu Indonesia Amateur Open. Oh. Itu lumayan sih. Iya. Yang di Modern ya. Baru selesai kan 14 Juli. 14 Juli ya. Saya baca beritanya itu. Luar biasa. Nah, kalau di golf itu kan ada nggak, maksudnya pegolf amatir dan pro itu ada. dipisahkan di kategori gitu? Tapi itu dipisah, cuman ada turnamen yang menggabungkan profesional sama amatir. Open jadi gitu ya? Junior, amatir sama pro. Itu kan kalau junior tuh di bawah 18 tahun. Amatir tuh nggak ada kategori umurnya. Cuman kalau udah masuk profesional nggak bisa ikut turnamen amatir. Yang amatir bisa di pro. Bisa. Yang membedakannya apa sih? Pro sama amatir itu kalau di golf? Sebenarnya semua amatir bisa masuk profesional di Indonesia ya. Iya, dia udah dicap sebagai pemain pro tuh apa sih? Itu kayak dia ada kartunya gitu. Handicapnya gitu. Kayak nggak handicap sih. Kalau saya kurang tahu ya, kalau di Indonesia tuh pro kayaknya bisa daftar deh. Kalau di US tuh harus ada kualifikasinya dulu. Kualifikasi baru bisa masuk pro. Kalau di sini tuh agak kurang tahu deh saya. Kayaknya bisa daftar terus masuk pro. Habis pro kita dapat kartunya. Jadi, sekali bisa ikut pro, nggak bisa main di amatir lagi. Nggak bisa. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang inilah kita membahas tentang bagaimana sih menilai sebuah permainan golf menjadi juara gitu ya. Karena banyak yang nggak tahu juga tuh. Kan tadi Hansel udah sebut par gitu ya. Nah, bisa nggak jelaskan par itu apa sih? Jadi di golf tuh ada par 3, par 4 sama par 5. Iya. Jadi itu kalau par 3 itu kita disuggest untuk 3 kali mukul masuk. Kalau di par 3 kalau kita 3 kali mukul masuk hole-nya itu namanya par. Pas itu ya berarti ya pas. Kalau par 4 kali mukul masuk itu par. Kalau par 5 kali. Jadi kalau misalnya di par 3 kita masuknya 2 kali itu namanya birdie. Terus kalau di par 4 pokoknya kalau di bawah 1 par itu birdie. Kalau 2 di bawahnya, kalau misalnya di par 3 masuk 1 itu hole in one. Iya. Kalau di par 4 masuknya 2 kali itu namanya eagle. Kalau di par 5 masuknya 3 kali eagle. Masuknya 2 kali di par 5 namanya albatros. Ada istilah-istilahnya ya. Betul. Nah, terus nanti yang menentukan itu juara? Jadi turnamen tuh kalau turnamen amatir gitu ya, itu 3 hari kan. Jadi 1 hari itu dinilai, terus pokoknya 3 hari itu skornya digabungkan, siapa yang mukul paling dikit menang. Yang menang gitu ya. Nah, itu kalau yang ada 18 hole atau apa? 18 hole tuh sekali main tuh 18 hole. Jadi 18 kali 3 hari itu. Jadi 54 hole. 54 hole. Itu ya. Kalau turnamen yang besar itu 4 hari. Jadi itu semua nanti setiap hari yang 18 hole itu diakumulasi ya betul. Sampai hari ketiga yang pukulannya paling sedikit menang gitu ya. Nah, kalau ada yang sama biasanya gimana? Kalau ada yang sama itu playoff biasanya. Playoff namanya. Cuma mereka berdua aja. Playoff tuh kayak sudden death gitu. Main 1 hole, siapa yang mukulnya lebih dikit langsung menang. Gitu. Tapi kalau sama terus sampai ada yang menang. Gitu. Jadi para penonton ya. Jadi kalau Anda yang mau tahu cara hitung main golf tuh begitu. Jadi kalau selama ini kan mungkin ada yang nonton tapi dia nggak ngerti tuh cara ngitungnya gitu ya, cara menentukan juaranya. Nggak susah sih gitunya. Banyak peraturannya. Nah, terus nanti kalau fungsi wasit tuh di mana tuh? Fungsi wasit tuh kayak kalau di golf tuh peraturannya tuh banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita lupa peraturannya harus gimana tuh baru wasitnya baru panggil. Gitu. Ini caranya kan kalau di golf tuh ada yang namanya kayak penalti gitu. Penalti kalau bolanya masuk air. Ke bunker gitu. Atau apa gitu ya? Kayak bolanya masuk air ya. Terus kan bolanya nggak ada kan. Terus jadi kan harus ditaruh di mana gitu bolanya itu baru wasit datang. Wasit itu yang menentukan. Kalau kita tahu caranya kita bisa lakuin sendiri. Cuman kalau caranya lupa gitu, kalau kurang yakin jadi wasitnya baru datang. Gitu. Gitu. Iya. Menarik lah ya.
lumayan. Nah, kalau lapangan golf selama ini yang Hansel coba gitu atau pertandingan, yang paling bagus menurut Hansel lapangan golf di mana sih? Paling bagus di US ya, bagus. US ya. Namanya Torrey Pines. Kenapa itu? Bisa, maksudnya Hansel bisa merasa itu paling bagus sih? Apa? View-nya bagus. Oh, view-nya. Terus rumputnya beda. Terus ya rumput sih yang paling rumputnya, kualitas lapangannya lah. Iya. Karena ada lapangan yang rumputnya jelek, bunkernya, pasirnya jelek. Kalau ya itu semua kualitasnya bagus. Bagus. Ya. Nah, di tengah kesibukan Hansel nih kan latihan. Rata-rata latihan seminggu berapa kali tuh? Seminggu 5-6. Oh, hampir full ya? Iya. Setiap hari dong hampir ya? Iya, 5-6 kali. Nah, sekali latihan itu berapa lama itu? Kalau di sini saya latihan hampir 5 jam lah. 5 jam ya? Lumayan lama juga kan? Lumayan. Nah, bagaimana Hansel membagi waktu tuh antara latihan, kemudian sekolah ya waktu itu ya? Saya sekolahnya kan di US. Jadi di US tuh kita pagi sekolah. Waktu sekolah dari belajar golf kan berapa? Dulu saya di sini homeschooling sih. Oh, homeschooling. Dulu saya di sini homeschooling. Terus saya high school pindah ke US. Terus sampai sekarang masih di US. Sampai kuliah sekarang ya. Nah, tadi gimana cara membagi waktunya itu? Yang di sini apa yang di? Ya, yang di sini dulu deh, waktu yang masih homeschooling itu. Mungkin lebih mudah kali ya homeschooling ya. Di sini mudah sih, soalnya dari pagi sampai malam saya belum mulai sekolah. Sekolahnya malam. Sekolahnya dari jam 5 sore sampai jam 9. Terus jadi pagi saya bangun, terus latihan. Terus saya ada nge-gymnya juga. Terus baru sekolah. Kalau di sini gitu doang sih. Iya. Nah, kalau yang di US? Yang di US lebih padat ya, Pak. Mulai jam... Itu kalau di US bukan homeschooling ya? Bukan. Benar sekolah masuk asli, gitu ya? Saya jam 7 udah mulai sekolah. Itu sampai jam 12 sekolah terus. Terus saya jadi jam 12. Terus saya makan siang 30 menit. Terus pergi ke tempat golf jam 1.30 latihan sampai jam 5. Terus dari jam 5 sampai jam 6.30 gym. Terus dari jam 7.30 sampai jam 9.30 sekolah lagi. Iya. Jadi setiap hari gitu. Rutin setiap hari begitu ya? Enggak. Repot, sibuk. Nah, bagaimana ketika Hansel menekuni itu? Maksudnya merasakannya apa nih? Apakah merasa waduh cukup berat juga atau menikmati aja? Awalnya berat banget. Awalnya berat ya? Awalnya stres ya. Terus habis itu kan masih ada PR lagi kan habis sekolah itu. Iya. Terus habis itu lama-lamaan udah kayak biasa sih. Udah biasa ya. Terus kan punya teman, bisa ada yang bantu juga. Iya. Jadi lama-lama biasa. Awalnya agak pusing ya. Ya itu semua dialami oleh banyak atlet lah ya, dilema itu ya antara pendidikan dengan keatletannya ya. Ya tapi semua itu kan bisa dilalui lah ya. Bisa. Nah, kemudian sekarang ngambil kuliah jurusan apa nih Hansel? Bisnis. Oh, bisnis. Tapi belum tahu bisnis apa. Oh, di US ya. Di universitas mana? Di University of Oregon. Oh, Oregon. Iya. Udah semester quarter ya di sana ya? Iya, di sana quarter. Jadi 4. Quarter keempat. Udah selesai tahun pertama. Nah, kemudian di olahraga golf di Amerika juga sering ikut turnamen gitu. Di Amerika tuh itu rutin ya. Nggak sih? Banyak nggak sih? Turnamen golf tuh di Indonesia dan di Amerika tuh banyak nggak sih sebenarnya? Banyak sih. Banyak ya? Indonesia banyak juga sekarang. Di Amerika lebih banyak lagi. Iya. Di sana tuh kalau saya masuk university itu hitungannya saya main tim buat university saya. Oh iya, mewakili university ya. Terus jadi satu university itu ada dari 9 sampai 15 orang lah. Di universitas saya ada 14 orang. Dan dari 14 orang itu diambil 5 yang bisa main turnamen.
Jadi saya kemarin tahun pertama itu nggak main sama sekali. Sana itu banyak juga ya. Susah di sana kompetisinya. Di sana pemainnya hebat-hebat. Iya. Jadi, di Amerika tuh, di US golf olahraga favorit kali ya. Favorit nggak sih? Enggak juga. Di Enggak sana juga. yang favorit American football. Iya, American football tuh ya pasti tuh. Ya, tapi golf lumayan sih. Lumayan lebih gede dari Indonesia sih. Ya lebih banyak peminatnya ya. Ya mungkin di sini karena itu yang mahalnya itu. Betul. Di sana lebih banyak orang yang langsung main. Iya. Nah, kemudian apa sih pembelajaran yang Hansel bisa dapatkan di olahraga golf ini gitu? Di golf tuh kayak itu ya. Kan nggak ada lawan yang kita ini ya, beda dengan soal tinju kita belum menghadapi lawan. Golf tuh lawannya di kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Golf tuh olahraga yang sangat kayak kita hidup sehari-hari yang paling deket tuh kayaknya golf ya. Soalnya golf tuh banyak ngajarin cara kita hidup sih sebenarnya. Ya contohnya apa tuh? Kayak golf tuh harus sabar. Apa ya? Banyak filosofi hidup sebenarnya. Sebenarnya gitu sih. Kalau golf tuh kalau udah marah dikit mainnya tuh rusak banget. Kalau olahraga lain kan marah jadi kayak sepak bola larinya jadi lebih kencang. Ya adrenalin naik gitu ya. Jadi kalau golf tuh kalau udah marah tuh mainnya susah. Terus kayak attitude tuh yang paling penting di golf. Kalau attitude-nya jelek tuh golf biasanya udah ya nggak ada yang mau sponsorin kita kayak apa-apa. Jadi attitude tuh penting di golf. Nah, kalau di golf itu mendapatkan sponsor itu mudah nggak sih? Kalau jago kayak mudah sih. Mudah ya. Kalau kita udah punya prestasi gitu kalau ya. Kalau udah punya prestasi sebenarnya mudah sih. Kalau Hansel sekarang udah dapat sponsor nggak atau? Di US sponsornya Nike. Nike. Nah, kemudian apa yang didapat tuh ketika kita mendapat sponsor Nike? Kalau amatir ya kan saya masih amatir. Amatir nggak boleh dapat uang ya. Iya. Jadi di sana dikasih bola, baju, topi, sepatu, celana, semua yang dipakai buat golf. Semua perlengkapan ya. Juga. Bag golf juga. Iya. Ya lumayan lah ya, maksudnya itu kan udah disiapkan oleh sponsor ya. Betul. Ya. Dulu Adidas sih. Adidas. Terus ganti Nike. Ganti. Soalnya sekolah saya sponsornya Nike, jadi harus nggak boleh pakai Adidas. Iya. Nah, siapa sih pelatih ini? Ada punya pelatih khusus nggak kalau Hansel ini? Ada di sini ada pelatih saya namanya Edo. Itu di Gading Raya, sama satu lagi yang di DKI itu namanya Lori. Kalau di US namanya Casey Martin. Emang orang sana ya, dari US ya? Ya, itu pelatih sekolah saya sih. Nah, kemudian kalau kita ini ya bermain golf gitu, itu kan permainan individual ya. Ada nggak sih kalau golf itu kelompok bergunya gitu? Ada. Itu kayak college golf ya. Yang sekarang saya mainin itu kayak tim. Jadi college golf tuh jadi 5 orang main, 4 skor yang paling bagus diambil. Itu ya, tapi itu kebanyakan kayak di college golf sih. Kalau di turnamen yang profesional gitu ada tim tuh namanya US President's Cup sama Ryder Cup. Itu tim. Itu USA ngelawan international team. Itu gede banget sih turnamennya. Terus sekarang golf tuh ada league baru namanya Live Golf. Live Golf itu ada timnya juga. Itu hadiahnya tuh besar banget. Besarnya tuh besar banget. Juara terakhir dapat 3M. Itu maksudnya olahraga golf yang biasa. Iya, ya. Kalau profesional tuh kayak gitu sih. Ada yang PGA Tour. Kalau PGA Tour itu individual. Itu yang besar. Ya, itu ada serinya ya biasanya. PGA Tour ya. Nah, kalau di Indonesia,
kan kalau di luar negeri tuh hadiahnya cukup besar lah ya. Kalau di Indonesia tuh gimana sih golf itu hadiahnya? Di Indonesia hadiahnya masih kurang ya, masih Kurang. belum sebesar. Tapi ada sih di Indonesia tuh kadang-kadang kalau Udah di range berapa tuh hadiah yang juara pertama lah gitu loh di Indonesia? di Indonesia tuh ada beda-beda turnamen sih. Turnamen yang Indonesia yang biasa gitu ya, hadiahnya 32 juta. 32 juta. Kalau yang paling keren gitu, paling bonafit lah, yang paling premium kejuaraannya. Kalau yang masih di Indonesia. Iya, di Indonesia itu ini. sih. Oh, itu. Tapi kalau biasanya kalau ada Asian Development Tour namanya, itu bisa sampai 13.000 US dollar. 108 100 Iya, hampir 200 juta lah ya, kurang lebih ya. Hampir 200. Ya lumayan besar juga ya. Lumayan. Terus kalau di Amerika sih besarnya besar banget ya. Oh iya, di sana sih mungkin udah Di sana nilainya puluhan M sih. puluh M ya, Ada udah jutaan dolar sih ya hadiahnya ya. Yang baru ini Live Golf ini Live Golf. datengin Tiger Woods aja dibayar 10 triliun. Oh iya? Ditolak tapi. Oh, siapa yang tolak? Tiger Woods. Kenapa? Soalnya dia kan udah setia sama PGA Tour. Oh, jadi ini kompetitornya ceritanya. Iya, baru baru buka yang orang-orang Arab. Iya. Beli pemain gitu buat main di league dia. Oh, jadi ada league. Iya, saingannya PGA Tour ya. Betul. Jadi dia beli pemain dari PGA gitu. Jadi hadiahnya tuh besar banget. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi para penonton, kalau Anda mau golf nih lumayan loh kalau bisa main di Amerika nih ya hadiahnya ya. Betul. Ya walaupun ya modalnya cukup besar juga sih ya. Ya modalnya besar banget. Terus di sana tuh pemainnya jago-jago. Jago ya. Jagonya banget. Nah, kalau dalam suatu turnamen, biasanya pesertanya berapa banyak sih di golf itu? Sekitar dari 50 sampai 100 lah. Banyak ya? Lumayan. Ya, maksudnya pukulnya kan harus antri dong, kan dari posisi yang sama ya? Jadi misalnya kalau 100 orang main nih, satu grup itu ada 4 orang. Jadi banyak grupnya. Jadi misalnya saya mulainya jam 7, terus grup belakang saya tuh mulainya jam 7.09. Belakangnya nggak lagi berbarengan ya? Jadi sebarangnya tuh 4 orang. 4 orang itu, mereka satu kloter lah gitu ya main. Nggak barengan gitu ya. Nanti nyusul belakangnya ya. Gitu. Jadi selesainya nggak bareng-bareng. Ya menarik sih. Golf tuh memang olahraga yang orang bilang ya mahal tapi juga menarik dengan hadiahnya yang besar itu ya. Agak susah. Nah, agak susah. Susahnya di mana sih maksudnya? Susahnya tuh maksudnya kan tadi Hansen juga bilang di Amerika tuh jago-jago, maksudnya yang membuat mereka jago tuh apanya sih? Kan cuma kelihatannya mukul lah aja kan. Sebenarnya kelihatannya gitu doang ya. Iya, kelihatannya kan. Ya bagi orang awam lah kelihatan kan mukul aja tuh. Jadi golf tuh it's a mental game ya. Mental game ya. Mental game tuh kayak buat saya sih 95% mental ya kalau di golf tuh. Soalnya kalau udah jago tuh semuanya mukulnya hampir sama ya. Cara gitu mukulnya tuh semuanya hampir sama. Cuman yang membedakan dia bisa jago banget tuh mentalnya kuat, terus lebih teliti, terus lebih sabar pasti. Terus yang susah tuh misalnya kita hari ini mukulnya bisa gini, besoknya tuh nggak mungkin sama lagi. Walaupun di tempat yang sama ya. Nggak. Terus itu nggak, kita mukul tuh nggak mungkin di tempat yang sama lagi. Kita misalnya hari ini mukul di sini, selamanya kita nggak bakal di sini lagi. Terus kita harus, yang tadi saya buku bilang itu, misal orang-orang jago, dia bukunya tuh benar-benar lengkap ya. Jadi cara gambar greennya, tahu untuk buat di hole ini tuh strategi yang paling bagus tuh gimana. Jadi itu ada teori-teorinya ya. Sebenarnya maksudnya mengamati itu ya, bisa dari jadi experience ya. Jadi susahnya tuh itu sih mental ya. Ya, nah melatih mentalnya gimana tuh selama ini? Ada nggak pelatihan mental gitu secara khusus dalam latihan? Jadi
yang di pelatih DKI ini ada pelatih mentalnya, pelatih khusus mental. Jadi itu kalau kita latihan kita duduk kayak di kelas gitu. Itu duduknya 1 jam sampai 2 jam. Dia kayak nulis di papan tulis kita tuh cara otak kita bekerja, cara gimana menghadapi situasi yang susah. Jadi itu kita itu sih kayak pergi ke psikolog lah. Oh gitu. Kayak pelatihnya kayak gitu sih. Jadi lumayan susah. Iya. Golf tuh nggak bisa itu. Yang susahnya tuh nggak bisa mendominasi. Tiger Woods dulu kan menang terus kan. Dia setahun tuh dalam satu turnamen percentage winningnya itu cuma 12,5%. Oh iya? Walaupun dia tuh jagonya kayak gitu ya. Dia tuh cuman nggak bisa menang terus. Jadi kalau misalnya pemain bola kan udah tahu ini. Iya. Misalnya timnya ini udah pasti lebih jago dari ini. Kalau golf tuh pemain ini nggak bisa pastiin bakal ngalahin pemain yang ini. Iya. Jadi semuanya tuh sama gitu. Iya, makanya ada orang bilang olahraga golf itu salah satu yang sulit diprediksi hasil akhirnya ya. Betul. Benar gitu ya? Benar, pasti. Soalnya kan 4 hari ya. 4 hari juga gitu. Kalau misalnya mainnya 9 hole doang sih bisa sih. Kalau mainnya cuma 1 hari gitu. Nah kemudian juga kan mainnya nggak bersamaan ya. Bisa waktu yang ini cuacanya masih bagus, begitu yang di belakang main-main. Betul. Angin udah makin besar. Betul. Nah itu kan pengaruh juga ya di pukulan. Betul. Itu pengaruhnya sangat besar juga. Oh iya, jadi kalau pemain-pemain yang jago tuh bisa cara mengontrol bolanya kalau lagi ada angin, terus kalau lagi hujan harus gimana gitu. Nah itu yang menentukan yang tadi itu yang ada kloter pertama, kloter kedua itu siapa? Panitia. Tapi kalau misalnya di hari keempat gini ya, kalau turnamen profesional tuh pindahnya setiap hari, grupnya dipindah. Misalnya hari pertama saya ranking 1 sampai 4 itu main bareng. Terus 5 sampai 8 main bareng. Gitu ya, berdasarkan jadi urutan itu ya, supaya seimbang lah ya. Tapi hari pertama bebas lah ya, random ya. Nah, kalau bagi Hansel nih ya, kan misalnya ada part 3, part 4, part 5 gitu. Yang paling sulit tuh pukulan yang di keberapa sih main golf itu? Apa yang terakhir udah deket bola tuh? Paling sulit ya. Dekat itu hole-nya apa yang dari pertama itu? Saya pukulan paling sulit tergantung sih. Semuanya tergantung ya. Kalau kan ada part 3, ada part 3 yang gampang, ada yang part 3 yang susah, ada part 4 yang gampang, ada part 4 yang susah. Jadi pukulan paling sulit tuh tergantung, nggak bisa tahu sih pukulan paling sulit itu apa. Kalau anginnya kencang terus dingin itu paling susah buat gitu. Saya ya. Kalau angin kencang sama dingin. Jadi cuaca ya, bukan ya pengaruh cuaca gitu ya, cuaca bukannya tuh pengaruh banget. Iya. Enggak, ya saya pikir kan mungkin para penonton juga yang paling sulit tuh waktu udah di pukulan terakhir, bola udah nggak jauh dari hole. Putting ya, putting lumayan itu kan lumayan susah sih. Iya, karena itu kan udah deg-degan juga tuh. Iya, deg-degan banget sih. Kalau ini kan masih jauh kan, yang pertama. Betul. Tapi kalau misalnya pas masih jauh tuh, misalnya ada air kanan kiri, susah juga sih. Susah ya. Misalnya kalau itu tadi saya ngomong mental tuh susah. Misalnya kita ngelihat air, kalau di otak kita, jangan masuk air, malah nyemplung ke air. Bolanya pasti masuk ke air. Itu kayak golf ya. Itu kan cara kita hidup juga kan. Kalau misalnya kita di otak kita bilang, misalnya kalau ski, tahu ski kan? Iya, ski. Misalnya kalau orang skiing, kan mereka nggak mungkin, kalau orang ski itu kan pasti ngelihatnya jalannya. Iya, kan? Kalau orang di ski itu ngelihatnya jangan nabrak pohon. Kalau yang dilihat pohon kan udah pasti kena pohonnya kan. Jadi kalau di hidup juga gitu sih. Kalau kita harus melihat yang positif ya. Iya. Kalau kita ngelihatnya negatif terus kan udah pasti ke negatif ya. Ya itu salah satu filosofi dari golf ya. Jadi bahwa dalam hidup ini kita harus selalu melihat sisi positifnya aja gitu ya. Betul. Tapi pernah ngalamin bola nyemplung ke Sering ya. Sering banget. Jadi ya kalau mentalnya lagi nggak kuat sih, saya bolanya bisa kemana-mana. Iya.
Kayak yang di Modern Land itu saya hari pertama sama hari Iya kedua. bagus ya, saya baca tuh. Saya hari pertama sama kedua tuh mainnya bagus banget. Bagus ya. Part 6 ya kalau nggak salah. Under 6 ya. Under 6 kan, bawah 6. Terus hari terakhir saya bangun tidur, badan saya agak sakit. Nah itu kan itu langsung masuk ke otak saya kan. Oh. Ini badan sakit, jadi mukulnya harus gini, mukulnya harus dibedain. Mukulnya jangan kenceng-kenceng. Terus pas sudah nyampe di Modern, mukul, agak sakit ya. Terus itu kan udah langsung ke bawah mental kan. Itu gitu doang, dalam sekejap langsung berubah ya. Mainnya saya jadi berubah banget. Iya. Jadi, tapi untung di hari pertama dan keduanya udah mengumpulkan poin bagus ya. Iya udah jauh. Udah jauh. Iya. Nah, tantangan bagi Hansel sih sebagai seorang atlet apa aja sih yang selama ini dialami? Tantangan paling sulitnya dulu ya pas dari Madiun pindah ke Jakarta sih. Itu kan harus ninggalin papa, ninggalin koko. Itu saya tinggal masih sama sepupu. Itu agak susah sih. Terus latihan, kan saya masih kecil, latihannya lama banget. Terus latihan di Bogor lagi. Itu agak ya lumayan ya dari Jakarta ke Bogornya. Terus habis itu pindah ke US, harus ninggalin orang tua, agak itu susah sih. Nah, kalau di keluarga hanya ini Hansel yang jadi atlet. Iya, Koko musik. Oh, musik. Koko suka talentanya lain-lain ya. Koko suka musik. Iya. Ya, Hansel punya talenta jadi seorang atlet lah ya. Betul. Ya. Nah, kemudian apa sih mimpi ke depan dari Hansel nih? Untuk apakah mau terus menggeluti olahraga golf ini, masuk ke pro? Aku rencananya mau lulus kuliah dulu. Habis lulus kuliah saya mau turn profesional. Soalnya kalau udah profesional nggak bisa kuliah. Ya sekarang targetnya berarti selesaikan kuliah dulu. Kuliah, gitu ya. Terus baru saya profesional. Profesional ya. Semoga ya. Iya, amin dah ya. Biar banyak yang ini dukung nih. Kan siapa tahu atlet Indonesia bisa berjaya di Amerika kan. Karena memang golf ya salah satu tempatnya di Amerika ya, sama Eropa lah ya, banyak turnamen-turnamen bergengsi ya, sama Australia paling ya. Australia bagus-bagus sih pemainnya. Di Indonesia masih belum ada nih pemain internasional. Tapi sekarang saya lihat ya, atlet-atlet Thailand, Korea lumayan bagus-bagus ya. Buat golf nih. Iya, golf ya. Thailand tuh bagus banget. Kalau Korea itu yang bagus ceweknya. Iya, putrinya ya, putri-putri. Kalau Thailand cowok sama ceweknya bagus sih. Kenapa ya mereka bisa begitu ya? Karena apanya tuh ya? Kira-kira menurut Hansel tuh faktor apa ya? Nggak tahu juga ya. Mungkin cara latihan mereka lebih giat kali ya. Iya. Kayak Tiger Woods tuh kayak ada keturunan Thailand ya. Mamahnya Thailand. Thailand kan? Iya. Tiger Woods. Apa karena faktor itu kali ya? Apa? Maksudnya Tiger Woods juara jadi kan karena ada orang wah ini berdarah Thailand jadi orang tertarik ikut golf gitu. Bisa jadi sih. Cuman sebenarnya golf tuh yang harus dari diri kita sendiri. Golf nggak bisa dipaksa sih. Iya. Soalnya kalau latihan kan berjam-jam. Iya. Diem di satu tempat kan bosen banget kan. Itu walaupun udah mau seberapa suka sama golf tetap ada rasa bosennya dikit sih. Apalagi yang nggak suka golf kan. Panas-panas. Dan harus dari diri kita sendiri sih kalau golf. Kalau hujan tetap main ya kalau golf ya? Main. Yang berhenti tuh kalau ada thunder. Petir ya. Baru di stop kali ya. Kalau hujan sih tetap main sih. Nah, sekarang turnamen apa nih dekat yang rencana Hansel mau ikuti? Nanti tanggal 4 sampai 7 di Pondok Indah Indonesia Open. Itu salah satu turnamen yang bergengsi lah. Paling besar yang pernah saya main sih kayaknya. Itu Asian Tour. Jadi pemain-pemain dunia datang ke sini semua. Pondok Indah. Itu nanti di TV masuk. Masuk TV ya. Itu live kayaknya. Itu hadiahnya kayaknya 1,5 M deh. Itu gede sih. Gede. Turnamen. Itu turnamen paling besar di Indonesia kayaknya. Hansel main di sana nanti. Main. Itu turnamen profesional. Ya, dia turun di profesional ya. Cuman 10 amatir yang boleh main. Ini ya kriterianya. Hansel terpilih salah satu di 10 itu. Kepilih ya. Kriterianya
harus jago. Ya harus jago. Ya pernah jadi juara nasional lah ya. Maksudnya pernah kan Hansel yang 2020 makanya terpilih lah ya. Ya luar biasa nih. Ya kita dukung lah para penonton biar Hansel ini bisa menjadi salah satu pegolf yang berprestasi di Amerika juga di internasional ya. Bisa membanggakan Indonesia gitu ya. Ya luar biasa prestasinya. Nah Hansel, ada nggak pesan-pesan khusus dari Hansel nih buat anak-anak muda di Indonesia ya, yang mereka punya mimpi-mimpi, mungkin ya mimpi mereka banyak lah ya, maksudnya bukan hanya sebagai atlet tapi banyak yang mimpi-mimpi mereka ingin wujudkan. Kan Hansel sudah mengalami bagaimana punya mimpi untuk jadi atlet dan bisa terwujud gitu loh. Ya, nah bisa Hansel bagikan buat anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang penting ikutin passion kalian. Terus kalau udah mau sesuatu harus jalanin dengan 100%, jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah tuh nggak bakal kejadian. Jadi harus full. Ikuti passionnya, kemudian 100% situ ya. Pokoknya totalitas itulah ya. Pokoknya kalau mau sesuatu harus jalaninnya 100%. 100% ya, kejar terus ya. Walaupun kalau mau nonton TV juga nonton aja 100%. Iya. Jangan setengah-setengah. Iya. Ya karena mereka kan banyak yang ingin mengejar mimpinya gitu ya. Tapi kan juga kadang-kadang menghadapi kendala, menghadapi rintangan, tantangan, juga putus asa, menyerah di tengah jalan. Pokoknya. Tapi Hansel kan udah mengalami ya banyak tantangan, latihan tuh membosankan, tapi terus berlatih kan sehingga bisa menjadi juara kan di berbagai turnamen. Nah, bagi Hansel, peran orang tua bagaimana sih terhadap Hansel nih saat ini? Orang tua tuh buat saya salah satu yang paling besar ya. Kayak kalau saya nggak punya papa sama mama, saya nggak mungkin di sini sekarang. Peran orang tua buat saya besar banget sih. Papa bantuin dalam keuangan, mama bantuin support dulu. Mama yang nganterin saya latihan terus. Dari Madiun pindah ke Jakarta ya. Pindah Jakarta ngikutin. Kalau saya nggak ada mama, saya nggak bisa sampai di sini sekarang. Peran mama sama papa besar sih. Luar biasa lah ya. Luar biasa. Sama Tuhan sih. Tuhan yang inilah ya. Semua terjadi ini karena Tuhan juga ya. Betul. Melalui papa dan mama. Ada pesan-pesan yang ingin sampaikan nggak buat papa dan mama di kesempatan ini? Nanti kan biar video ini nanti biar papa dan mama lihat kan, Hansel ingin menyampaikan pesan buat papa dan mama. Thank you ya Ma sama papa udah bantuin Dedek sampai sekarang ini bisa jadi pegolf yang hebat. Itu karena mama sama papa bantuin dari dulu Dedek kecil sampai sekarang. Ya luar biasa. Itulah peran orang tua bagi seorang anak ya. Dan kita sebagai anak juga harus berterima kasih karena peran orang tua sehingga kita ada seperti kita saat ini kan ya. Ya Hansel udah merasakan itu, bagaimana dukungan orang tua, papa yang memberikan semua, mensupport ya semua keperluan Hansel di olahraga golf, dan mama yang mendampingi Hansel di olahraga golf ini. Ya luar biasa perjuangan ini ya. Kalian nih Hansel dan orang tuanya. Para penonton anak muda, para orang tua juga, Anda sudah mendengar cerita bagaimana perjuangan seorang atlet. Tidak mudah untuk menjadi atlet yang berprestasi. Banyak tantangan, banyak hambatan. Kadang-kadang latihan itu membosankan. Ya memang itu harus dialami, harus dijalani oleh semua orang yang mau mencapai mimpinya, mau mewujudkan mimpinya gitu loh. Ketika kita punya mimpi, nggak bisa hanya sekedar, atau mimpi itu hanya kita hanya punya mimpi, tapi kita juga harus bisa mewujudkannya. Bukan masalah latar belakang kita, bukan masalah kita bisa atau enggak, tapi yang penting kita punya tekad, punya semangat untuk mewujudkan mimpi kita ya. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen. Tolong share video ini juga kepada anak-anak muda di Indonesia agar mereka mendapatkan insight-insight, mendapatkan pencerahan dari cerita para narasumber saya pada hari ini. Hansel sudah bercerita banyak tentang bagaimana perjuangannya menjadi seorang pegolf yang banyak prestasi, dan Hansel juga punya mimpi untuk menjadi seorang pegolf pro dan banyak bermain sekarang
tinggal di Amerika, bisa bermain banyak di Amerika. Ya kita dukung dalam doa bahwa suatu saat Hansel akan menjadi seorang pegolf yang luar biasa berprestasinya. Ya, terima kasih Hansel sudah hadir di acara Gemar ini. Ya, ya Tuhan berkati semua karirnya, semua kuliahnya, dan sebagai atlet bisa berprestasi terus yang ya. Thank you udah ngundang saya. Ya, sama-sama. Ya, saya akan akhiri video ini dengan semangat pagi. Ini adalah buku ke-8 saya, berjudul Menembus Waktu, bergenre novel. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya sejak kecil hingga saat ini. Buku ini akan saya persembahkan kepada narasumber saya, Gabriel Hansel, yang saat ini menjadi narasumber saya. Hansel, ini buku dari saya, semoga berkenan untuk membacanya. Ya, terima kasih juga udah hadir di program Gemar. Terima kasih ya.